Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau berbagi cerita nih tentang politik internasional Indonesia. Indonesia di kancah dunia. Ini ya kelihatannya presiden-elek kita banyak sekali melakukan perjalanan-perjalanan ke luar negeri. Sehabis Pilpres kemarin, 1 April tuh sudah nemui Xi Jinping ya kan, terus jalan lagi ke Jepang, pulang sebentar, udah gitu pergi lagi ke Timur Tengah, jumpai MBS ya kan, Muhammad bin Salman. Yang terakhir itu presiden-elek kita pergi ke pembukaan Olimpiade Paris. Dan di sana nyambung juga setelah ketemu sama Macron, dan istrinya lucu ya, ketika istrinya Macron menyodorkan tangan untuk salam, tapi Pak Prabowo menaruh dua tangan di dadanya lalu membungkuk dengan hormat gitu. Mungkin beliau mencerminkan Islam kali ya, yang tidak ingin bersalaman langsung. Kita tidak tahu apa message-nya di situ ya, tapi pakai peci gitu. Terus juga datang ke Putin ya, Rusia, lalu Erdogan ya kan, ke Turki gitu. Anyway, banyak tuh perjalanan beliau ke luar negeri. Memang sih bisa ya dalam kategori Menhan, kan masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tapi kita kerap confuse nih, ini sebagai presiden-elek kah, sebagai Menteri Pertahanan kah, itu jadi pertanyaan kita gitu. Namun begini ya, Indonesia itu sebenarnya agak lama memainkan low profile diplomasi setelah Soekarno, ya kan? Soeharto itu di awal-awal pemerintahannya memainkan politik luar negeri yang low profile. Kemudian ya Habibie mungkin ada sedikit high profile, dan di masa SBY juga nampak ya, seperti misalnya keinginan beliau selesai dari Menlu itu ingin jadi ketua umum PBB, tapi nampaknya tidak terpenuhi ya. Kalau di pemerintahan yang paling dekat nih sekarang, 10 tahun Jokowi, memang ada problem ya dengan mungkin keterbatasan bahasa dan kemampuan Jokowi untuk berdiplomasi, untuk memainkan gestur politik high profile, itu agak kurang ya, sering tidak mengunjungi sidang umum PBB misalnya ya. Tapi kita tarik lagi sekarang kepada presiden-elek kita, itu sering berkunjung dan beliau berbicara di sana, mengungkapkan apa standing yang diambil oleh Indonesia terhadap Gaza misalnya, mengecam dengan keras perilaku Israel dan berharap two-state policy segera dijalankan. Israel harus mengakui eksistensi Palestina dan juga eksistensi Israel. Itu jadi pendapat dari Prabowo. Beliau juga mengatakan bahwa seharusnya di dunia ini di set up fair trade, bukan free trade, ya kan? Karena penuh ketidakadilan di dalam pasar bebas itu. Satu kekuatan kapital yang merambah kemana-mana dan nyaris menguasai sumber daya alam negara lain dengan penguasaan yang berpuluh-puluh tahun lamanya, dan kerap dilihat dalam free trade ini pelaksanaan investasi asing itu tidak banyak memberikan kemakmuran pada rakyat setempat, bahkan menimbulkan jurang yang semakin menganga antara the have dan the have not. Pasar bebas sudah banyak memang dipersoalkan akibat menimbulkan kemiskinan, ketimpangan ya, akumulasi kapital yang mengerikan gitu ya, dan sangat tidak berpihak kepada kaum lemah gitu. Jadi
Prabowo mengatakan sebaiknya fair trade, dan ini juga mulai banyak didengungkan dalam kancah global gitu. Terus misalnya waktu ditanya gimana nih Indonesia mau masuk BRIC apa enggak, Pak Prabowo juga bilang sejauh itu kepentingan nasional Indonesia, terutama kepentingan ekonominya ada di sana, Indonesia akan masuk kepada BRIC. Jadi pertimbangannya adalah negara kita, nation state, NKRI. Itu juga ada disampaikan. Jadi statement-statement Pak Prabowo dalam hal politik luar negeri itu sudah banyak bertaburan gitu. Jadi kita mulai menerka-nerka nih, wah sekarang nih politik luar negeri Indonesia nampaknya akan beralih dari low profile ke high profile ya. Berbicara politik luar negeri tentu itu adalah keadaan above nation state ya kan. Dia kan ada panggung. Politik luar negeri ini dimainkan oleh satu negara di panggung politik internasional. Kan begitu ya pengertiannya. Nah sekarang di panggung politik internasional itu untuk negara-negara middle range power, juga negara-negara calon adik kuasa misalnya ya, sedang ada dua arus ya. Ada BRIC, itu perkumpulan yang didirikan 2001 ya, Brazil, Rusia, India, Cina, kemudian 2010 baru masuk Afrika Selatan, South Africa, sehingga jadi BRICS ya kan. Ini perkumpulan yang mulai jenuh memang melihat dominasi Barat dan ketimpangan-ketimpangan ekonomi utara selatan yang nampaknya sudah mengarah ke arah eksploitasi, kemiskinan yang semakin menjadi-jadi antara keadaan di negara-negara selatan dengan di negara-negara barat. Keadaan ini harus diperbaiki dan memang berbarengan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi di Brazil, di Rusia, ya, India, Cina, South Africa. Itu sekarang menurut data ada 60% dari PDB global itu ada di BRIC, ya kan? Terus juga BRIC ini menginginkan mereka punya mata uang tunggal misalnya. Terus mereka juga mendirikan New Development Bank 2015 itu di Shanghai, memang didirikannya Contingent Reserve Agreement CRA, itu penguatan terhadap global financial safety net. Jadi kalau ada apa-apa dengan keuangan global, di sini bisa jadi tempat untuk kira-kira menggantikan posisi IMF ya. Dan BRIC ini diminati, dia memang lebih kepada hal-hal yang bersifat ekonomi. Mereka membicarakan kita jangan lagi tergantung kepada dolar Amerika, pelan-pelan harus kita kurangi, dan kalaupun akan di set up satu single currency di BRIC itu diupayakan ada underlying-nya ya, ada jaminan emasnya misalnya. Kita tahu kan dolar Amerika itu sekarang bisa dicetak berapa aja, dimulai dari Bretton Woods itu tidak ada keharusan untuk mengkaitkannya dengan cadangan emas ya kan. Jadi dianggap Amerika sudah begitu semena-mena dengan penguasaan dolarnya dan dipakai sebagai mata uang global, belum ada saingannya untuk saat ini gitu. Jadi BRIC berusaha mengurangi dan kalau bisa malah punya mata uang tunggal di antara anggota-anggotanya. Dan memang diminati. Ada Iran yang lagi nunggu nih di luar dari BRIC. Arab Saudi, Argentina, Ethiopia, Bolivia, Aljazair itu lagi nunggu keanggotaan di BRIC. Dan mereka secara ekonomi juga negara-negara yang
sedang tumbuh, ya. Nah, di sisi lain juga ada fenomena di dunia global di tempat satu foreign policy negara bermain, ya. Ingat, politik internasional adalah politik domestik yang dimainkan di peringkat antar bangsa, ya kan? Nah, tapi stage-nya internasionalnya itu sedang ada fenomena BRICS, ada juga fenomena Global South. Kalau Global South ini memang dia bukan satu blok yang formal, kemudian juga tidak ada ikatan organisasi yang ketat, dan kesepakatan yang menyeluruh untuk pengorganisasian itu belum, ya. Tapi ada Cina di sana, ada India juga di sana, ada Rusia, ada negara-negara yang juga keanggotaannya ada di BRIC. Jadi agak semacam tumpang tindih antara BRIC dengan Global South. Tentu Global South bisa lebih luas, ya. Dan isu yang mereka bawa itu lebih kepada tatanan dunia yang lebih berkeadilan. Mereka sudah jengah dengan penghitungan-penghitungan ekonomi semata, melihat GNP, melihat PDB, melihat standar ukuran standar hidup, ya, yang itu diukur dengan parameter-parameter ekonomi, sehingga atas dasar demikian satu negara dikotak-kotakan apakah masih berkembang, sudah berkembang atau belum berkembang gitu. Miriplah dengan keadaan dulu waktu 60-an, 70-an itu kan ada istilah developing countries, underdeveloped countries, developed countries gitu, ya. Itu Global South udah mulai jengah tuh dengan yang begitu, dengan yang pengukuran-pengukuran ketat ekonomi, lalu berdasarkan pengukuran itu satu negara ditempatkan gitu, ya. Dan juga tidak mirip dengan fenomena non-blok, karena Global South sekarang pun secara ekonomi mereka sudah tidak bisa dianggap enteng. Banyak mereka di selatan, tapi secara ekonomi mereka sudah nyaris menyamai keadaan di utara. Bahkan yang di utara pun sudah mulai juga meredup. Kita lihat keadaan di Eropa, ya, bahkan di Amerika sendiri. Ini sekarang sedang pilpres, ya. Betapa kampanye-kampanye pembenahan kondisi objektif bangsa AS itu kerap disuarakan oleh kandidat-kandidat yang maju, ya, baik Kamala Harris maupun Donald Trump, misalnya dengan istilah "We Make American Great Again", ya. Anyway, itulah panggung keberadaan Pak Prabowo sekarang. Ada fenomena Global South, ada fenomena BRIC, ya kan. Nah, Indonesia itu mau memainkan peran dalam wujud yang seperti apa di dalam kedua stage ini, ya. Tentu kita tidak bicara lagi untuk apakah kita berorientasi ke Amerika, kita berorientasi ke Cina, atau kita berorientasi ke NATO. Tidak itu isunya, karena baik Global South maupun BRIC itu sudah berada pada tataran multipolar world. Negara-negara anggotanya juga sudah jengah gitu bicara, oh ini kita ada superpower A, superpower B, oh dulu Amerika, sekarang Cina yang menguasai, jadi kita sekarang di bawah kepemimpinan Cina, tidak lagi di bawah kepemimpinan negeri Paman Sam. Amerika bukan lagi pemimpin dunia, sudah beralih ke kepemimpinan ada Xi Jinping. Enggak. Baik Global South maupun BRIC itu menghindari dominasi satu negara. Mereka belajar dari keadaan-keadaan konstelasi politik, ekonomi, militer global yang sudah gitu, ya. Sekarang era adalah masing-masing negara cenderung sudah memikirkan for nation itself, untuk kepentingan negaranya. Apa yang baik ketika dia berada di BRIC,
ketika dia berada di Global South, kepentingan nasional apa yang bisa didapat oleh negara itu. Dan itu sudah diungkap oleh Pak Prabowo waktu seminar Pilpres di CSIS, ya kan? Indonesia akan masuk BRIC kalau memang itu membawa keuntungan ekonomi Indonesia. Nah, jadi ini terbukti lagi politik internasional itu adalah politik domestik yang dimainkan di peringkat antar bangsa. Kemudian ada juga adagium dalam politik luar negeri dan masih berlaku sampai sekarang, tidak bisa dianggap sudah kuno sekalipun itu sudah lama dilaungkan, bahwa foreign policy begins at home. Politik luar negeri dimulai dari dalam negeri. Nah, kita tuh kirim pesan. Ketika bentuk diplomasi yang high profile, ketika Indonesia mau berkiprah banyak untuk memperbaiki tatanan-tatanan dunia saat ini yang berkeadilan, yang mengedepankan nilai-nilai moral. Lihatlah cara Global South misalnya mengecam Israel, ya kan, tidak mengindahkan masalah-masalah kemanusiaan, bagaimana kejamnya mereka terhadap Gaza. Itu kan nilai-nilai moral yang disampaikan oleh Global South, ya kan? Jadi perlu ada keadaan dalam negeri dulu yang harus dikukuhkan. National interest kita harus eksis dulu. Bukan untuk chauvinis, bukan untuk mengagung-agungkan nasionalisme lalu membabi buta menghantam negara lain. Enggak. Sudah bukan zamannya lagi. Tapi memang kekuatan dalam negeri itu perlu menjadi perhatian. Apa yang menjadi PR dalam negeri harus kokoh dulu. Karena semua kiprah kita di luar negeri kan bermula dari kekuatan kita di dalam negeri. Ada adagium yang dipakai Indonesia di ASEAN itu masih cukup baik. Dimulai dari regional resilience, ketahanan regional through national resilience. Bahwa ketahanan regional dicapai melalui akumulasi dari ketahanan nasional masing-masing negara. Kita mau berdamai dulu di kancah internasional yang lebih baik, lebih berkeadilan, lebih makmur. Itu yang dilakukan lebih dahulu adalah berkeadilanlah di dalam negeri. Makmurkan rakyat juga di dalam negeri. Berikan mereka standar kehidupan yang lebih baik. Jangan mereka hidup miskin di tengah-tengah kekayaan alamnya misalnya. Jadi PR-PR dalam negeri itu perlu memang segera dibenahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.